Kini ku kembali bersari, kini ku kembali tersenyum. Nikmati hari, tinggalkan larang. Alright, kembali di Millennial Tourism Corner, Kopi Nafas Nagari. Dari tadi tepuk tangan dong teman-teman. Asik. Openingnya dari tadi prolognya selalu ini ya, selalu anime ya. Dulu banget tuh ada anime jadul judulnya Cooking Mr. Boy kayaknya kalau nggak salah. Itu talking about food gitu, jadi tentang chef. Jadi ceritanya di film itu tuh si chefnya kalau dia bikin makanan gitu something like food pasti platingnya jelek banget. Tapi rasanya bagus banget karena ada value yang disuntikin. Ternyata tiap hidangan baik itu masakan, main course, appetizer, dessert atau bahkan kopi itu ternyata penting banget nyuntikin soul jiwa di dalam makanan tersebut biar kalau kita makan rasanya enak gitu. Dan kita sudah hadir orang-orang yang sudah menyuntikan jiwanya ke dalam kopi, yaitu ada Mang Ian dan juga Bonji. Beli tepuk tangan dong teman-teman. Tadi nih Mang Ian nih keilmuan kopinya dahsyat ya, sabara puluh SKS begitu, mungkin sudah profesor doktor kopi ya. Dan juga seorang petualang bajak laut kopi yaitu Kang Bonji juga sudah dahsyat banget ke Timur Tengah dan juga ke Paris, talking about coffee dan juga survive di kopinya sudah keren sekali. Nah mumpung masih di sini ya Ayah, saya mau nanya nih untuk Arif Bonji atau mungkin juga Mang Ian mengenai soal prospek wisata kuliner kopi di Ciamis. Nah, bagaimana dan jenis menu kopi di Indonesia di negara lain apa namanya? Pak Belit nggak sih ya? Yang pertama nih Ayah, tentang prospek kuliner di Indonesia tuh atau di Ciamis bagaimana? Terus untuk menu kopi di Indonesia dan di negara lain itu apa namanya gitu? Oke, mudah-mudahan notice ya. Oke, dari mana dulu nih? Mang Ian dulu ya. Oke, Mang Ian dulu, silakan Mang Ian. Karena saya belum sempat ke negara lain gitu ya. Saya jawab yang pertanyaan yang pertama dulu aja ya. Oke. Meskipun di poin Mang Ian tadi udah banyak banget ya tentang pertanyaannya. Silakan Mang Ian di tebelan lagi. Ya, prospek wisata kuliner kopi di Ciamis tuh sebenarnya besar banget ya. Oke. Dengan semakin bertumbuhnya industri kopi di sektor hilir, yang lebih jelasnya sangat memungkinkan sekali kita tuh bikin satu wadah di mana satu kayak apa ya, kayak di luar negeri itu ada festival-festival yang sampai mengundang negara lain datang gitu. Itu ya, festivalnya kayak? Ya banyak lah kayak festival yang di Spanyol gitu. Di Spanyol, kayak, di Dublin, di banyak. Nah ya kita mah bikin satu festival di kota Ciamis yang minimal bisa menarik perhatian kota-kota lain lah untuk datang ke Ciamis ya. Salah satunya yaitu bisa misalkan festival kopi Ciamis yang di dalamnya itu ada lelang-lelang kopi gitu. Sebenarnya ya bisa mengundang buyer-buyer dari luar Ciamis. Terus orang-orang penikmat kopi yang di luar Ciamis tuh bisa datang sebenarnya mah gitu. Jadi prospeknya sangat besar sekali sebenarnya. Dan itu memang sangat bisa diwujudkan Kak ya? Sangat bisa diwujudkan tadi, sih. Gitu. Karena dari tiga apa sih ya tadi katanya tiga sektor. Tiga sektor tadi Ciamis sudah memenuhi syarat itu. Iya. Oke. Jadi kita bisa kayaknya bikin event itu dan bisa menyedot perhatian di luar kota gitu. Bisa harusnya. Oke. Terima kasih. Ya. Sendiri ya Bonji. Dari mana dulu nih? Dua-duanya juga oke lah ya. Dari saya ngebahas tentang Mang Ian tadi bilang meskipun saya belum pernah bekerja di luar negeri, tapi saya beberapa kali bekerja dengan orang yang di coaching beliau sudah ada di Dubai. Tepuk tangan ya. Ini nih, beliau ini adalah contoh Chef Juna yang berakhlakul karimah ya. Keilmuannya dahsyat tapi santun ya. Betul. Ciamis. Saya gak suka sama orang down to earth tuh gak suka saya. Low profile, Oke. Mengenai kuliner di Ciamis ya, memang kuliner di Ciamis memang sudah sangat lagi menggeliat banget ya, terutama di bidang kopi. Banyak banget, mudah-mudahan sih tidak jamur-jamur yang tumbuh terus hilang gitu ya. Amin. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Sayang soalnya bikin jamur satu tuh modalnya besar, jadi kalau lain hari. Silakan. Di wisata kuliner di Ciamis menurut saya banyak banget makanan tradisional di Ciamis yang memang bisa disinkronisasi dengan beberapa minuman. Misalnya contohnya ya, misalnya kita bikin ada disebut kita di F&B itu disebutnya ada synchronize antara food and beverage gitu. Misalnya kita punya ada kue apem, jajanan pasar itu sangat cocok dimakan dengan kopi di pagi hari. Iya.
Yang jadi masalahnya adalah ketika teman-teman kita di Ciamis sekarang itu masih sedikit kedai kopi yang buka dari pagi. Oh bener rata-rata Betul. malam ya, aliran Batman gitu. Dari siang ke malam atau nah itu. Terus mudah-mudahan ya dengan adanya kita berkomunitas, saya dan Mang Ian kebetulan kita ada di komunitas Ciamis Daily Coffee. Kita lagi pengen merangkul banget teman-teman pelaku kopi di Ciamis biar kita tuh satu visi dan misi ke depannya gitu untuk membangun perkopian di Ciamis. Waduh, tepuk tangan dong teman-teman. Asik banget. Itu tuh abang-abang yang mungkin baru terbersit boleh, syarat gabungnya apa sih, ribet gak sih ya? Harus Enggak. Asal suka ngopi aja sih. Asal suka ngopi aja. Tidak harus punya kedai, tidak. Kita dari mulai hulu sampai customer yang misalnya tadinya kita tidak kenal, akhirnya kita jadi berteman di komunitas kita sendiri. Wah, keren banget. Asik. Jadi emang segala macam keilmuan yang ini geluti tuh jadi bisa bukan dijual gratis ya, bisa di punya wadahnya juga. Jadi teman-teman jangan gengsi ya kalau punya minat, punya keinginan silakan boleh gabung. Betul. Oke, saya lanjut ke yang kedua ya, ke jenis menu kopi Indonesia yang ada di luar negeri. Sebetulnya secara universal kopi itu sama aja, ada kopi susu, ada kopi hitam, cuman penamaannya aja yang beda. Tapi ada satu menu yang menurut saya memang hampir sama ya, cara pembuatannya. Itu apa? Kita kenal dengan kopi sanger. Kopi apa? Kopi sanger. Sanger, oke. Iya, sanger. Ada R-nya gitu ya. Terus? Yang ada. Oke, sorry. Silakan. Sorry. Oke. Itu kopi tradisional dari Sumatera, dari Aceh tepatnya. Kopi tradisional dari Sumatera. Dari Aceh. Dari Aceh itu maksudnya bijinya juga dari sana? Bukan, cara pembuatannya. Oke, sorry. Oke, cara pembuatannya. Dan di beberapa di negara Timur Tengah tuh kayak di Yaman, terus di Egypt, di Mesir tuh ada dengan cara yang sama. Itu kalau misalnya di sini kita sebutnya kopi sanger, kalau di sana disebutnya kopi saring. Kopi saring. Kopi saring namanya. Itu tuh saring tuh literally saring atau filogotila Arabiahnya? Oke, apa itu? Kopi saring betul. Kopi saring. Jadi karena memang kita pakai kalau biasa kita nyeduh pakai paper filter, nah kalau itu pakai kain. Pakai kain. Gitu. Sama penyeduhannya. Terus kalau istilah penyebutannya di Timur Tengah saring juga atau? Ya gitu, itu yang bedanya. Biasanya bilangnya kita please order one Yaman coffee atau please order one Turkish coffee with the paper filter or with the filter gitu. Oke. Kayak gitu, beda penyebutannya aja. Cuman cara pembikinannya hampir sama. Tapi itu banyak diminati karena lebih kan berarti otomatis kalau disaring itu nggak ada serbuk kasarnya kan? Iya. Oke. Banyak diminati. Banyak diminati, apalagi di Yaman sama di Turki itu banyak banget gitu. Oke. Terus ngebahas tentang yang lainnya ya. Sebetulnya kalau dari menu kopi di Indonesia dan lainnya memang tidak terlalu banyak ya. Karena memang kopi sama aja. Tapi kopi Indonesia di luar negeri itu dibilangnya itu hidden gem. Kenapa itu? Karena susah didapatkan dan harganya sangat mahal. Oh, oke. Berarti beliau-beliau yang di luar di India other country itu ngelihat kopi kita tuh keren banget gitu ya, mahal banget. Oke. Sesuatu yang susah didapatkan itu keren, termasuk perempuan. Oke. Dahsyat sekali, beginilah kalau sering ngopi ya, pala linter begitu ya dalam segala hal. Ini luar biasa. Tapi kan kalau Ian sama Mang Ian, sama Kang Bonji ini kan ngebahas tentang social coffee dan lain-lain. Ini saya sekarang mau ngundang seorang entrepreneur milenial dengan usaha kopi di Ciamis. Jadi kalau misalkan tadi di What Ifin ke One Piece, beliau ini adalah Sanjinya yang cooking di shipnya. Kalau sekarang yang punya kapal One Piece di Ciamis, itu saya akan nelpon teman saya dulu karena beliau entrepreneur, dia survive di bidang kopi, cuma fokusnya ke entrepreneurnya, bisnis pengembangan dan lain-lain udah lama juga di Ciamis. Ini kayak saya mau nelpon ya, mudah-mudahan beliau sekarang tidak terlalu sibuk ya. Oke, kita nyoba ya. Kayaknya di reject, beliau lagi ini kayaknya tahlilan, bentar ya, kita nyoba sekali lagi ya. Beliau religius banget soalnya orang. Ada nih berdering nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Sibuk nggak? Enggak, lagi diem aja. Gimana? Oke. Ini udah ditunggu talk show nih, tentang kopi nafas nagari, Udah shoot kita. Oke, siap. Oke, meluncur ya. Hitungan detik, Pokoknya kumaha carana kedah sampai hitungan detik. 2 detik. Oke, siap, di atas, Yuk. Begitu besar anugerahmu, begitu dalam rasa cintamu,
sesali segala yang pernah terjadi. Semua adalah rasa yang harus kau syukuri. Oke, keren sekali, ternyata Aganis bener 2 detik datangnya ya. Jadi ginilah rasanya settingan, seru banget. Asik banget ya, wow, saya menikmati profesi ini. Oke teman-teman, kita akan berbincang dengan Aganis dan juga teman-teman. Tetap di Kopi Nafas Nagari. Pagi, sejuk udara di sini saat ku coba bangun dari mimpi, dan tak pernah ku sadari besarnya anugerah ini, hingga akhirnya ku tak bisa berpaling lagi.